Yang pertama adalah lo harus tahu seberapa parah tingkat kebotakan lo. Terus yang kedua adalah lo harus sadar nih bahwa perawatan itu cuman bisa ngembaliin folikel rambut yang udah mati. Jadi seberapa banyak folikel rambut yang udah mati pada kasus lo. Terus yang ketiga adalah ekspektasi lo, harapan lo. Oke guys, kembali lagi sama gue, Mesa. So, kali ini gue akan nge-share ke lo tentang pertanyaan yang sering ditanyakan dari dulu ya guys. Kenapa perlu transplantasi rambut kalau memang perawatan bisa gitu? Kayak ini sih pertanyaan yang udah sering banget ditanyain teman-teman ke gue gitu, ke komen-komen gue gitu, kayak kenapa kalau emang bisa perawatan, kenapa sih masih perlu transplantasi rambut? Kalau emang perawatan bisa ngembaliin rambut, kenapa ya harus transplantasi gitu? Kenapa ada transplantasi rambut? Kenapa nggak perawatan doang gitu? Padahal katanya perawatan bisa ngembaliin rambut gitu. Jadi sebenarnya tuh ada benernya juga, cuma ada nggak benernya juga sih guys. Nah sebelum gue bahas itu, gue mau ngasih tahu 3 faktornya dulu ya guys. 3 faktor utama kenapa hal itu terjadi gitu. Yang pertama adalah lo harus tahu seberapa parah tingkat kebotakan lo. Terus yang kedua adalah lo harus sadar nih bahwa perawatan itu cuman bisa ngembaliin folikel rambut yang udah mati. Jadi seberapa banyak folikel rambut yang udah mati pada kasus lo. Terus yang ketiga adalah ekspektasi lo, harapan lo. Nah jadi kita bedah yang pertama ya guys. Nih misal lu tuh udah botak banget, udah parah banget. Tingkat keparahan botak lu tuh bisa dibilang kayak ya udah parah. Lu mungkin kalau tahu skala Norwood 1 sampai 5. 1 itu yang ringan, 5 itu yang parah banget. Lu udah di angka, mungkin bisa jadi lu di angka 3 atau 4 lah. Berarti kalau 3 atau 4 lu tuh udah kehilangan lebih dari setengah dari rambut lo. Jadi gue paling gampang ya guys, gue paling gampang itu jadiin persentase. Berarti kalau misalnya lo udah kehilangan setengah lebih dari rambut lo nih, berarti kan rambut lo ketebalannya sekarang tuh udah di 40%. Nah, anggap aja lo sekarang tingkat ketebalan lo itu di 40%, dimana lo udah kehilangan 60% rambut lo gitu. Lo udah mengalami kebotakan tuh. 60% tuh rambut lo udah hilang gitu, udah tipis, makanya lu cuman berada di 40%. Akhirnya lu memutuskan buat perawatan, lu memutuskan buat pakai Big 3, lu pakai Finmix, lu pakai Big 5, lu pakai hair serum, mungkin lu pakai apapun itulah yang sampai komplit banget, sampai pokoknya bener-bener lengkap banget, bener-bener full lah. Nah akhirnya setelah lu pakai beberapa bulan, lu udah pakai hampir 1 tahun, bahkan lo akhirnya pakai setahun nih, udah hasil final, dari 40% itu naik tuh jadi 70%. Jadi kan sebenarnya rambut lo udah mulai menebal kan, berarti rambut lo udah ada peningkatan kan di sana, dari 40% jadi 70%. Jadi udah ini 70% tapi udah hasil finalnya, udah hasil final gitu. Tapi ternyata nih 30%-nya tadi, sisanya kan 70% tuh. Sisanya 30% itu ternyata folikelnya udah mati, guys. Nah, kalau misalnya folikelnya udah mati, ya kan nggak bisa diselamatin tuh. Jadi udah ibarat udah mentok lah, udah maksimal lah, udah stuck di 70%. Jadi lu perawatan udah stuck di 70%, lu treatment apapun juga kalau emang udah mentok di 70%, ya mungkin bisa jadi rambut lo emang udah stuck di 70%, di mana 30%-nya ya folikelnya udah mati. Jadi yang faktor yang kedua tadi, seberapa banyak folikel rambut lo udah mati gitu. Ternyata 30%-nya folikel lo udah mati. Terus gimana kalau udah mati? Ya lo harus pakai usaha lain, yaitu mungkin dengan transplantasi rambut gitu. Jadi yang dari 70% bisa lo tambah dengan transplantasi rambut, bisa jadi lo jadi 95% gitu kan. Jadi rambut lo udah hampir kembali seperti semula kan. Nggak mungkin 100% sih, kayak 100% menurut gua too good to be true, tapi 95% itu udah oke banget.
Dari 70% dengan perawatan lu tambah dengan transplantasi rambut, jadinya 95% gitu. Terus yang faktor ketiga, ekspektasi lo. Misal nih, ekspektasi lo sebenarnya kayak, gue sebenarnya nggak pengen yang tebel banget sih bang, gue cukup aja gitu. Jadi misal lo dari tadi 40% pakai perawatan jadi 70% dan lo udah kayak puas aja gitu. Kayak, gue udah cukup sih bang, kayak 70% menurut gue rambut gue udah oke, gue nggak berekspektasi sampai setebel banget gitu. Ya berarti udah cukup banget, 70% udah cukup banget, nggak perlu ditambah-tambah transplantasi rambut juga gitu. Dan banyak teman-teman yang kayak gitu, kayak gue sih nggak berharap rambut gue cukup tebel banget sih bang, nggak. Yang penting nggak botak aja lah. Nah berarti ya 70% udah cukup. Jadi kayak gitu sih, kalau ekspektasi lo tinggi, ya lo harus butuh effort lebih tinggi juga gitu. Bahkan ada juga kan yang teman-teman yang sampai transplantasi rambut beberapa kali gitu, sampai ada yang transplantasi rambut sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali gitu kan. Mungkin dia ekspektasinya tinggi guys, jadi ekspektasi dia pengen banget rambutnya itu tebel banget gitu. Makanya dia sampai melakukan effort yang cukup tinggi juga dong. Jadi kayak nggak fair aja kalau lu pengen rambut lo yang tebel banget tapi effort lo juga ala kadarnya gitu. Bahkan di treatment juga berlaku kayak gitu. Kalau lu cuman pakai, misal nih, lu cuman pakai Finmix dibandingin sama temen-temen yang pakai komplit lah, lengkap banget sampai derma roller, sampo segala macam, pokoknya sampai serum, pokoknya benar-benar sampai lengkap banget. Ya nggak fair juga kalau lu bandingin lu sama dia peningkatannya kok beda gitu. Misal lu sama dia sama-sama 40% nih, kok dia bisa naik 70% dan lu kok cuma naik 60% atau 50%, ya mungkin produk yang dia pakai, perawatan yang dia pakai bener-bener lengkap banget gitu. Makanya peningkatannya bisa tinggi. Atau bisa juga faktor yang kedua juga sih guys, kayak memang folikel rambutnya emang udah mati gitu. Jadi ada teman-teman yang mungkin peningkatannya tuh benar-benar tajam banget gitu. Misal dari tadi 40%, tiba-tiba bisa jadi 80% gitu. Mungkin ya emang folikel rambut dia tuh sebenarnya masih banyak banget yang hidup. Jadi ya di treatment pun hasilnya juga bakalan bagus gitu. Cuman kalau lo yang mungkin folikelnya udah banyak yang mati, terus peningkatannya mungkin jadi nggak signifikan gitu, kayak 40 cuman jadi 60, mungkin 65 gitu. Terus kenapa kayak gitu? Yang salah apakah perawatannya? Ya enggak juga. Yang salah emang folikelnya udah mati sih guys. Kalau lo ngerasa treatment dan perubahannya nggak begitu signifikan, bisa jadi ya emang folikel rambut lo udah mati gitu. Ya mau nggak mau lo harus transplantasi rambut, dan ya emang kayak gitu. Ya emang harus kayak gitu sih guys. Jadi ya lo harus terima hal itu. Di sini gue nggak bermaksud buat ngedownin atau bikin pesimis ya guys. Tapi gue pengen ngasih faktanya kayak gitu. Gue nggak mau ngasih hal-hal yang bagus-bagus doang ya. Kalau lo lihat di kayak marketing suatu produk gitu kan, biasanya bahasanya kayak, oh pasti tumbuh nih, rambut lo pasti balik lagi, dalam seminggu rambut pasti tumbuh. Terus kayak perubahannya itu kayak nggak realistis. Menurut gue itu nggak fair aja, nggak realistis aja sih buat lu denger. Lu harus tahu juga gitu, lu harus sadar bahwa perawatan juga ada batas maksimumnya juga gitu. Jadi kayak cerita gue lah, balik kayak cerita gue dulu. Dulu kan gue juga sempat perawatan ya. Jadi gue perawatan pakai Big 3 waktu gue botak. Mungkin gue dulu itu tingkat keparahan botak gue tuh di 40% juga kayaknya. 40 atau ya 45 lah ya. Tapi ada lah setengah rambut gue tuh udah hilang. Akhirnya gue perawatan Big 3 tuh. Perawatan Big 3, nah bagian sini nih gue tuh udah tebel tuh. Bagian sini, bagian atas ini udah tebel lagi. Bagian depan agak lumayan tebel. Cuman kayak gue ngerasa hairline gue tuh masih M gitu guys. Jadi gue setelah perawatan tuh gue ngerasa ada peningkatan. Jadi 65 atau 70. Cuman kayak belum maksimal buat gue. Kayak hairline gue tuh udah mati folikel rambutnya. Jadi makanya gue mutusin buat transplantasi rambut, buat ngembaliin hairline gue. Jadi itu alasannya guys.
Alasannya ya buat ngejar maksimalnya sih, ngemaksimalin hasilnya gitu. Jadi kenapa masih transplantasi rambut, kenapa masih treatment? Ya buat ngejar maksimal hasilnya gitu. Ya kalau lo pengen hasil yang lebih maksimal ya lo harus effort lebih gede gitu. Ya nggak fair kan kalau misalnya lo effort ala kadarnya tapi lo pengen hasil yang maksimal gitu. Ya nggak fair banget buat gue kayak gitu. Jadi tergantung 3 hal tadi, seberapa parah tingkat kebotakan lo, seberapa banyak folikel rambut lo yang udah mati, terus yang ketiga adalah seberapa besar ekspektasi lo gitu. Jadi itu guys, sebenarnya juga treatment apa aja itu sebenarnya bisa ngasih peningkatan sih ke lo. Cuman apakah treatment yang lo pakai ngasih peningkatan yang tinggi atau enggak gitu. Kayak misalnya produk-produk penumbuh rambut sebenarnya itu bisa ngasih improvement, cuman kan bisa jadi cuman nambahnya dikit gitu, jadi nggak signifikan. Nah, kalau lo pengen tahu nih produk treatment rambut buat kebotakan yang bisa ngasih dampak signifikan, lo bisa langsung cek di video deskripsi ya guys. Dan kalau lo pengen tahu juga cara transplantasi rambut ke Turki, semuanya diurusin all in, langsung cek video deskripsi. Pokoknya semuanya gue udah detailin lah di bawah. Jadi lo jangan tanya. Gue harap gak ada lagi pertanyaan, bang, treatmentnya apa gitu, bang, transplantasi rambut caranya gimana. Intinya semuanya tuh udah gue detailin di bawah, oke? Jadi langsung cek aja. Oke, jadi gitu aja yang bisa gue share. Semoga apa yang gue share ngasih manfaat ke lo. Salam berambut, cheers!